Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pelayan dan Hamba. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 20 ayat 26 dan 27. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil yang dibacakan pada pesta Santo Yakobus diambil dari Injil Matius. Di situ dikisahkan permintaan seorang ibu kepada Yesus. Ibu dari Yohanes dan Yakobus minta kepada Yesus agar kelak anak-anaknya bisa duduk di sebelah kiri dan kanannya di dalam kerajaannya. Matius berbeda dari penginjil Markus, sebab yang menginginkan posisi penting itu adalah ibunya. Tidak demikian dengan Injil Markus. Kedua murid itu sendiri yang minta bisa menempati posisi terhormat itu. Ada dua hal yang saya tangkap di sini. Pertama, Matius ingin menyelamatkan wajah kedua rasul itu dari keinginan yang berkelebihan. Kedua, wajarlah kalau seorang ibu menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun menarik untuk diperhatikan bahwa tentang hal mengabulkannya. Tetapi ia juga menantang mereka. Apakah mereka sanggup minum piala yang akan diminumnya? Mereka sanggup. Dan Yakobus juga mengalami kemartiran di dalam pelayanannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya menjelaskan tentang hak prerogatif Bapaknya, melainkan juga menekankan sisi ambisius yang diinginkan Ibu Yakobus agar anaknya mendapatkan tempat terhormat dalam kerajaan Yesus kelak. Maka Yesus mengatakan kepada mereka dan semua rasul yang lain tentang perihal itu. Firman-Nya, tidak demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kata-kata Yesus ini mengingatkan saya pada ajaran guru SD-ku bahwa untuk bisa mencapai cita-cita besar, kita harus dan lulus dengan hal-hal kecil dahulu. Beliau mengatakan sebuah peribahasa, dikit-dikit menjadi bukit. Kesetiaan pada hal-hal kecil akan membawa kemakmuran di masa mendatang. Seorang konglomerat berkata bahwa dia memulai karirnya dengan menjadi pelayan di sebuah rumah makan. Dia belajar dari tempat kerjanya. Suatu hari ia memutuskan untuk berbisnis kuliner dan akhirnya ia berhasil dan sukses. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus mendalilkan ucapannya yang penting ini, ia menunjuk pada dirinya sendiri sebagai sumber inspirasi. Dia itu anak Allah, sudah sepantasnya kalau dihormati dan disanjung serta memperoleh puja dan puji. Tetapi apa katanya? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan pernyataannya itu, Tuhan Yesus mau agar semua muridnya melihat dia sebagai contoh dan teladan bagi mereka. Mereka sudah tahu dan melihat bagaimana Yesus berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pendosa, orang-orang sakit, dan mereka yang datang kepadanya. Ia hadir di tengah mereka, mendengarkan apa saja yang menjadi persoalan yang mereka hadapi. Yesus memberikan apa yang paling mereka butuhkan. Namun, tidak semua orang melihat tindakannya itu sebagai sesuatu yang bahkan mereka menganggap itu sebuah pencitraan. Ia bahkan disebut orang yang mengobrak-abrik tatanan hukum-hukum yang berlaku. Mereka bertanya, mengapa gurumu berkumpul dan makan bersama orang berdosa? Kehadiran Yesus itu dianggap sebagai tindakan bodoh sebab akan menajiskan sang guru. Namun, Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Saudara-saudari terkasih, pada pesta Santo Yakobus Rasul hari ini, kita dibawa kepada suatu kenyataan hidup bahwa setiap orang ingin berhasil. Mereka memiliki target untuk menjadi bahagia, seperti ibu Yakobus menginginkan anaknya mendapat perhatian dari Yesus dan mendapat tempat terhormat di hadapannya. Siapakah di antaramu yang tidak memiliki cita-cita anaknya sukses dan berhasil? Ibu berdoa, semoga tercapai cita-citamu, nak. Bukankah kita sering mendengarkan ungkapan seperti itu? Wajar saja kalau ibunya Yakobus minta kepada Yesus sesuatu yang menjadi keinginannya. Namun,
Dalam karya pelayanan Tuhan Yesus, yang diutamakan adalah kesediaan memikul salib. Dan itu ditandai oleh kesediaan merendahkan diri untuk mau menjadi pelayan dan hamba untuk semua orang. Bapa Suci menyebut dirinya Servus Servorum Dei. Artinya, hamba dari semua hamba Tuhan. Jabatan di dalam gereja berarti melayani seperti Yesus. Bahkan makan pun mereka tidak sempat karena banyaknya orang yang datang. Kita dipanggil untuk memiliki watak melayani yang dimiliki Yesus. Apa upah kita? Setiap pekerja patut mendapat upah dan serahkan itu pada keputusan Allah. Apakah kita layak menerimanya? Carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha menjadi pelayan Tuhan dalam hidupku sehari-hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga kami tidak mencari ketenaran dan kehormatan karena menjadi murid putramu Yesus, melainkan berusaha meneladani hidup Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan menjadi tebusan untuk banyak orang. Berilah kami kerendahan hati Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.